trigger yang bikin lo tuh ibaratnya ya kalau orang melihat pakai hijab atau menutup, orang misalnya ada beberapa orang yang melabelkan hijrah. Intinya 2019 berhijab itu sebenarnya udah maju mundur sebelumnya udah ada keinginan. Gua berdoa, gua bilang sama Allah, ya Allah aku tuh nggak tenang. Kayaknya dorongan gue tuh gue kayak masih cari pembenaran ini tuh kenapa gue nggak tenang? Apakah karena gue belum melunasi hutang gue yang pengen berhijab? Gue kenyang banget Mel hidup gue gitu Kenyang loh, banget. kenyang. I've been through so many things gitu loh. Lo mau apa lagi? Apalagi sih yang lo cari? Kalau misalnya dia berhijab karena suami, karena sahabatnya, karena ibunya, karena bapaknya. Kalau misalnya itu dijadikan dasar untuk dia menutup, pada akhirnya gue yakin di tengah jalan bakal godek. Lo memutuskan untuk 2 tahun ini tidak mengambil endorsement, Udah 2 tahun Mel dari tidak mengambil affiliate. Ya gue Iya. tidak menerima pekerjaan apapun, entah itu off air, entah itu endorsement, built in TV. Dan akhirnya ada impact ke karir juga gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eda, Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu. Jawabnya apa MC gue? kali ya. Selamat malam para hadirin dan hadirat ya. Aduh akhirnya Eda gue Horas. mampir ke sini, makin cantik, makin awet muda. Kayaknya lu kurus sih sekarang, Nek. Iya ya, lumayan kurus juga ya, lo. usaha ya. Kemarin gue sempat naik 7 kilo dong. Kenapa? Pelan tapi pasti, ya nggak tahu lah, udah umur. Aduh. Naik, turunnya lama. Terus akhirnya kemarin gue ya udah diet deh. Udah umur. Emang Lumayan. berapa sih umur lo sekarang kalau boleh Coba tahu? lo tebak. Walaupun orang bule bilang itu katanya nggak sopan. Tapi udahlah, Bo. Nggak apa-apa, lo tebak dulu, tebak. Lo tuh di atas gue. Iya, karena zaman udah deketin dah. Malu baru nih. Oh ya, harus deket ya Nek, oke. Biar ada, kalau dulu tuh lo gadis Sampul soalnya gue masih SMP nih. Aduh. Aduh. Lu favorit juara ketiga sih? 3. 3. Lo tuh dari Bandung kan? Tuh, gue udah ngikutin dari jam Mesya gadis Sampul cenaya kan. Jadi berapa coba umur gue? 45. Hah? 45. Almost. 44. Ke atas lah. Oh, 46. Iya. Lu 79 ya? Oh, alhamdulillah nyampe ya dah. Jadi 46 going 47 atau 46? 46. Baru 46 gue April kemarin. Baru 46. Gua 44. Puji Tuhan alhamdulillah ya, Nek. Iya Iya dong. Nyampe juga di sini Iya ya. dong, getting older is a blessing, bener Iya gak sih? dong. Gak semua orang bisa nyampe. Oke, jadi lu tuh kalau orang bilang kan zaman dulu presenter, infotainment, insert cenah, iya kan? Selebrita, sketsa, Iya. pokoknya semua PH yang ada infotainmentnya gue pernah beberapa kali Pernah lah ada dulu. tuh ya kan. Pertanyaannya pasti, Meisya Siregar tuh sekarang hijrah gak sih? Hijrah tuh Kalau ada yang nanya tuh jawabannya iya atau enggak atau gimana sih, Dak? gue tuh enggak suka ngelabelin diri gue tuh hijrah. Kenapa? Karena Oke. menurut gue hijrah itu bukan status ya. Bukan oh lu lagi hijrah ya gitu, enggak. Jadi sebenarnya hijrah itu perjalanan yang enggak berhenti sampai lo mati. Non-stop ongoing. Non-stop Iya, ongoing iya, gitu iya. loh. Nah, jadi Iya, kalau iya. misalnya ditanya, "Lo udah hijrah ya?" Kok udah? Kok udah sih? Belum lagi. Ini proses journey yang nggak akan berhenti. Jadi kalau misalnya lo nanya gue hijrah apa enggak, gue cuma trying my best aja, being hamba aja gitu loh. Oh very nice, trying my best to become hamba aja. Iya gitu ya. loh, simple as that aja gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya hijrah ya itu mungkin cuma labelnya orang-orang ya. Oke. Orang-orang kalau ngelihat berhijab dikit langsung hijrah dilabelin ya. hijrah. Suka ini gak sih Gitu. suka terganggu gak dengan maksudnya misalnya orang udah hijrah ya terus jadi kayak orang tuh berubah how the way people see you gitu. Oh kayaknya jadi ada jarak apa segala macam makanya lo tadi Pasti. tidak mau melabelin gitu. Pasti. Contoh kecilnya adalah Iya. kayak misalnya teman-teman yang udah lama banget nggak ketemu tuh. Yes. Itu selalu nanya di belakang ke temen gue, either ke temen atau ke adik ipar lah atau ke siapa gitu kayak kayaknya si Meisya sama Bibi udah beda ya sekarang ya gitu. Masa? Tuh orang masih asik gak sih? Masih mau gak sih kalau diajakin nongkrong apa segala macam apalah gitu. Iya. Ketakutan mereka tuh di luar ngomong kayak begitu. Iya. Sampai akhirnya yang jawab sendiri adalah orang yang memang bener deket sama gue yang intens ketemu gitu ya. Dia bakal ngomong
emang kenapa sih lo ngelihat mereka tuh gimana gitu. Iya, iya. Santai lagi, mereka tuh nggak ada yang berubah sama sekali. Oke, iya. Serius nggak ada yang berubah. Kok gue ngeliat postingannya kayaknya begini Kayak gitu ketuhanan kan. gitu Nah ya iya kan. Heeh. Terus sampai akhirnya ya dia bilang pokoknya gini aja deh, gue cuma mau bilang sama lo, Meisha sama Baby nggak beda. Lo kalau mau ketemu sama dia, lo mau nongkrong sama dia, mereka pasti mau. Cuma bedanya lo nggak akan bisa ngajak dia minum lagi. Right. Lo udah nggak bisa ngajak ke tempat-tempat yang A, B, C, D segala macam. Iya. Lo begini-begini. Ya udah itu doang. Tapi lo kalau ngobrol ya nggak ada bedanya Iya, gitu. iya, iya. Kadang-kadang justru orang tuh ada perasaan kayak takut sendiri ya, khawatir sendiri kayak misalnya, aduh kayaknya gue udah gak nyambung deh. Dan biasanya nih, nggak ini stereotip ya, yang suka misalnya ada orang yang dianggap berhijab, kita labelkan berhijab, udah mulai dibilang masih asik nggak ya dia? Ya. Iya. Artinya banyak orang yang menyamakan atau mengequalkan antara orang berhijab biasanya udah nggak asik lagi. Iya. Ini stereotip ya, Bener. bukan berarti seperti itu. Bener Iya. gak sih, Da? Iya, gue juga sempat dianggap udah nggak asik lagi. Tapi buat gue kan bukan perkaranya sekarang udah bukan nyari lo asik apa nggak asik ya. Maksudnya sekarang udah nggak ke situ. Iya. Kalau orang nyaman sekarang tetap berdekatan dengan gue Iya. gitu ya. Misalnya Mona atau sahabat-sahabat gue yang Iya. dekat gitu ya. Apa, Moms Mola, apa? Gengmu? Mom Sweet Moms, Mom Sweet Moms. Eca, Iya, Angie iya. gitu ya. Mereka masih nyaman sama gue, berarti mereka nerima gue apa adanya. Iya. Dengan perjalanan gue sampai sekarang ya mereka nggak ada masalah. Toh itu kan masalah personal gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba menjauh, gue menganggap itu adalah filternya Allah kepada gue, gitu loh. Jadi Iya, ya iya. udah. Dia pergi, dia ngerasa gue udah gak asik lagi buat lo, ya Iya, udah iya. bukan gue yang ngejauhin. Right. Tapi karena memang udah terfilter. Tapi lo percaya gak bahwa hidup itu juga seperti algoritma? Iya. Iya kan katanya, Benar. makin kita tua ya akhirnya kita akan menemukan dengan algoritma yang satu vibe sama kita. Iya banget. Se-value sama kita gitu ya kan. Banget. Jadi kalau ada yang tiba-tiba menjauh, lo melihatnya itu adalah sebagai filter dari Allah. Iya. Di mana teman-teman yang masih Meisha bisa ya udah deh hanging around. Iya. Ada yang bukan berarti jadi nggak baik tapi ya sekedarnya Iya. berarti ya. Oke. Kenapa apa trigger yang bikin lo tuh ibaratnya ya kalau orang melihat pakai hijab atau menutup, orang misalnya ada beberapa orang yang melabelkan hijrah. Ya apapun panggilannya, intinya kan mendekat kepada pencipta gitu ya Mas. Apa yang bikin lo pada saat itu akhirnya menutup? Karena knowing your work, your job as a presenter, terus aku kan dulu sama kamu kan ya kan gitu. Gak usah disebutkan ya deh, show gitu ya kan. Bukan lagi. I'm happy for you. Dan mungkin juga kalau gue muslim ya, mungkin gue udah pakai hijab juga. Gue selalu bilang gitu, ya 44 say gitu ya kan. Kapan lagi? Ya tapi tidak ada no judgment ya. Kalau Iya. orang 50 belum ya, kan setiap orang punya Iya spiritual journey-nya dong, beda-beda Bang, gitu. But I can benar. totally relate sama teman-teman gue yang muslim gitu. Kalau di usia-usia kepala 4 mereka udah mulai ya udah bebenah deh Iya, iya, kecil-kecilan iya, gitu ya, Nek. Tapi apa triggernya? Ada orang yang tiba-tiba menutup tuh sakit. Ada yang tiba-tiba kehantam masalah besar. Ada seperti selfie kemarin dia berhijab terpanggil. Dan pada saat dia berhijab atau menutup, there is a peace that cannot be understand. Iya. Nggak bisa terucapkan, nggak bisa dimengerti gitu menurut dia gitu. Dan for sure orang lain nggak bisa mengerti tuh gitu. Lu apa sih triggernya, Da? Nah kalau gue tuh anehnya, ya bukan aneh sih, maksudnya alhamdulillahnya gue tidak melewati jalan-jalan yang mimpi meninggal Iya, atau iya. dikasih cobaan berat dan lain sebagainya. Gue tuh intinya 2019 berhijab itu sebenarnya udah maju mundur sebelum-sebelumnya udah ada keinginan. Really? Oh. Iya, jadi setiap pulang umroh pasti emotionally kayak pengen, sayang aku pengen nutup ya gitu, pengen berhijab gitu. Cerita sama Baby baru pulang umroh. Terus udah gitu nanti udah seminggu kemudian gue udah balik satu tali lagi dan kembenan lagi ya. Secara kerjaan dong, iya kan Eda, iya kan. Ini bukan buat bergaul, emang kerja Emang ya. buat Ya, kerja, ya, tapi ya, ya. hari-hari pun gue kan minimize ya, Sekso celana yang Anda pendek, kan, iya kan segala macam gitu, oh, kayaknya gerahan gitu ya, panas gitu. Tropical girl. Iya, terus Iya, iya, iya. Iya Nah, kan, Nek? Oh. terus udah gitu sampai akhirnya Baby ya udah cuma nampung-nampung doang sampai akhirnya berangkat lagi. Terus gue pengen lagi, akhirnya Baby lama-lama kayak udah enak sendiri lihat bininya ya gini. Iya. Udah deh nggak usah banyak ngomong ya mulai sekarang ya Iya, gitu iya. kan. Nah waktu 2019 triggernya itu adalah gue memang waktu itu kalau nggak salah baru balik umroh juga dan udah mau masuk 40.
karena gue sering ngumbar di rumah, untungnya nggak keluar ya, cuma ngumbar di rumah doang. Bunda nanti one day pokoknya sebelum umur 40 Bunda mau nutup. Jadi jadi waktu itu memang sempat dapat ilmu Mel. Iya. Di kajian itu adalah ada nasihat untuk orang-orang yang udah usianya 40. Jadi once lo udah menginjak umur 40 dan lo tidak merubah diri, maka selamanya lo tidak akan pernah berubah. Aduh. Jadi kayak batas akhir lo tuh di usia 40. Iya. Lo mau berubah, getting better atau enggak gitu loh. Iya. Cuma titiknya di situ. Nah, gue ngumbar sampai akhirnya gue ngomong anak-anak nagih. Begitu gue masuk umur 40. Siapa tuh? Yang mana yang nagih? Anak gue, Syabila, Luisa, Bunda kan waktu itu pernah ngomong umur 40 Bunda mau berhijab kan. Ayo Bunda udah 40, lo tahu apa yang dilakukan baby umur 40? Apa tuh? Dia bikin surprise party, ada di salah satu tempat di Senopati. Semuanya dikasih kaos, mes ke 40 hashtag, semua geng gue dikumpulin, ada kali sekitar 35 orang lebih. Teman-teman dekat kita, buka botol, jangan sedih. Baru mau hijrah. Happy banget itu ya, bener-bener Senopati pol-polan. lagi nih. Yoi, Pol apa tuh? bayangin gak life begin at 40 tapi in that way, lo kebayang gak lo? Itu benar-benar gue berkecamuk kayak wow udah besokannya udah kondean gitu ya. Ini bukan bermaksud untuk membuka aib zaman dulu, tapi ini diambil ibrohnya, Part of journey diambil baiknya bahwa setiap orang tuh punya masa lalu gitu loh. Betul. Nah waktu 40 itu udah nih kan, udah party gitu ya, besoknya udah aduh gini lo nih hidup gue kayaknya tiap ulang tahun nih gitu kan. Sampai akhirnya gue mulai uring-uringan, gue mulai gak tenang, gue mulai gak gak tahu, kayak lo dikejar debt collector gitu loh Eda. Lo kayak kok gak tenang ya, aduh gak tenang, ayo Bunda gitu. Terus akhirnya udah mulai gue berkecamuk, masuklah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu akhirnya setiap orang tuh bulan Ramadan tuh kayak pengen pol-polan kan. Lo lebih banyak ibadah segala macam. Nah disitulah gue berdoa. Gue bilang sama Allah, ya Allah aku tuh gak tenang. Kayaknya dorongan gue tuh gue kayak masih cari pembenaran, ini tuh kenapa gue gak tenang. Apakah karena gue belum melunasi hutang gue yang pengen berhijab. Atau apa nih, kalau memang, tapi kok cenderungnya ke sana ya, kayak bayangannya tuh lu tuh kapan sih mau nutup, ngomong doang lu bukti lo mana, kayak ada suara-suara kayak gitulah. Tapi ini orang gak ngerti ya, di hati kita sendiri di hati ya. gitu loh. Sampai akhirnya gue berdoa, setiap gue sujud gue cuma minta, ya Allah minta ketetapan iman. Ya Allah aku mohon ketetapan imanmu, aku orang yang lemah, aku tidak punya upaya untuk berani, kayak lo butuh keberanian yang hebat banget untuk menutup tuh kayak sesuatu yang wow, ini bukan sesuatu yang mudah loh. Waduh, orang nanti ngomong apa ya? Lo suci, lo gue tahu lo kayak gimana dulu, apalah ketakutan itu ngeganggu lah. Sampai akhirnya gue cuma doa. Terus temen gue ulang tahun, dress code-nya adalah Arabian Night. Pilihannya cuma 2. Lo mau pakai belly dance bajunya, dancer, atau lo mau pakai hijab. Akhirnya gue milih pakai hijab tapi dicetekin doang, pakai nyantol doang. Terus entah kenapa Mel, perjalanan pulang dari acara ulang tahun teman gue bulan Ramadan itu, teman gue yang udah berhijab duluan, nggak gue tanya, dia tuh cerita tentang perjalanannya dia berhijab, namanya Vita. Gue I owe her so much karena dia tiba-tiba jadi lisannya Allah menurut gue saat itu, yang semua ketakutan gue dia ceritain. Really? Aneh kan? Apa yang diomongin? Kayak misalnya, lo tahu nggak sih gue waktu dulu berhijab ya, gue ke Bali, aduh gue kesel banget, gue ke Bali nggak bisa bikinan lagi, gue udah kegerahan segala macam. Lo tahu apa yang dilakukan laki gue disewain private villa karena baru awal-awal, baru transisi, gue disewain private villa yang ketutup, yang private, akhirnya gue bisa bikinan lagi di Bali. Terus gue jalan-jalan, terus gue lupa jemput anak gue, lupa berhijab, terus pokoknya dicerita kelemahan dia sebagai manusia biasa ketika pertama kali berhijab. Terus gue ngeliatnya gini, oh Fit, lu tuh jadi nggak langsung suci gitu, nggak ya? Langsung nutup gitu? Oh lu langsung, wih
gila lo langsung wow apa, enggak, gue masih bertahap. Gue sholat sunat juga masih jarang, puasa sunat juga gue jarang kok. Gue juga masih kadang-kadang jalan sama teman gue nonton live music, gue masih kok ini. Terus gue diam gitu Mel, gue ngeliat kayak wow ternyata enggak sengeri dan sehoror yang gue bayangin ya. Dan gak harus drastis ya. Gak mesti drastis, oh ternyata orang berproses. Oke, gue pulang. Udah nih gue pulang, baik gue di drop di rumah. Terus gue masuk ke rumah, gue lilit hijab gue. Yang tadi lo cantolin tuh. Gue lilit, baby lagi di ruang tamu. Assalamualaikum sayang. Terus baby ngeliat gue, cantik banget istri aku, ngomong gitu. Si bunga terakhir. Dia amazed melihat gue. Ini dia bunga pertama gitu. Dia langsung komen gitu Mel, cantik serius sayang ya. Udah besok aku hijaban boleh nggak? Gue asal ngomong asbun. Dia ngomong gini, gak usah banyak ngomong lo ya. Dia bilang gitu. Kamu ngomong kayak begini lagi, aku nggak akan tanggepin lagi. Kalau kamu memang niat mau nutup besok, nggak usah nanya aku. Kamu besok bakal udah nutup. Benar besok kejadiannya gue langsung nutup. Wow, sebegitu Simpelnya. smoothnya, simpelnya. Tapi alhamdulillahnya tidak diberikan cobaan yang ibaratnya berat dulu gitu ya. Iya. Sampai akhirnya mungkin lo turning point-nya Iya. gitu. Wow. Tapi dalam karena lu se-casual itu kan. Ya Vita at that time you thought that she was God sent untuk ngomong ke lu yang akhirnya bikin hati lu tuh tentram untuk oke, this is it gitu. Tapi dalam perjalanan betul udah berapa tahun sih? 6. Wow, lama lo 6 tahun. Ada gak tuh ala-ala Syahrini maju mundur cantik tuh ada gak? maju mundur. Ya gak ya? Atau gue kayak misalnya ada tantangan apa dan kepikiran untuk membuka kembali hijabnya. There is no judgment ya, karena setiap orang berbeda-beda. Iya, makanya kalau gue kepikiran untuk membuka tuh alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah ya. Gak pernah kepikiran Gak pernah. Dalam 6 tahun? Enggak pernah. Wow. Tapi kalau di Bali gue sempat pakai lo tau turban? Turban tahu. Pakai turban. Iya. Waktu itu gue ada di posisi yang kalau di Bali nggak apa-apa deh gue pakai turban gitu. Padahal leher gue aurat gitu kan. Terus udah gitu. Tapi nggak ada niatan untuk ngebuka, nggak, karena occasionally di Bali sampai pada akhirnya gue belajar lama-lama, cobalah nggak apa-apa gitu, coba ya gue cari, akhirnya gue bikin hijab gitu ya yang comfort buat gue, yang kalaupun gue pakai di Bali nih hijab gue aman tentram gitu loh. Jadi gue cari solusinya aja. Tapi kalau kepikiran jujur gue nggak pernah. Kenapa? Mungkin karena gue kenyang banget Mel hidup gue gitu loh, kenyang. I've been through so many things gitu loh. Jadi gue kayak enough. Jadi once lo udah bilang enough, ya lo mau apa lagi? Apalagi sih yang lo cari? Jadi nggak ada alasan gue buat ngebuka tuh kayak sesuatu yang, aduh gue udah tali satu, udah kemben, udah two pieces, udah apalagi gitu loh. Kecuali curly udah, pendek udah, batok udah gitu ya, extension udah, semua udah Mel. Tapi gak ada rindu. Tadi gue sempat cerita sama Meisha. Waktu kemarin gue podcast sama Deswita tuh. Deswita juga bilang. Kadang-kadang kalau rambutnya lagi bagus. Abis cat, abis curly. Kayak cakepnya rambut gue. Ada gitu gak sih Dak? Kalau orang pakai hijab tuh kan gue gak ngerti. Gue gak tahu rasanya ya. Kalau gue sekarang gue justru ngerasa ringkes banget hidup gue. Karena kalau dulu tuh lo mau ada acara lo kan harus hairdo gitu ya, dibikin apa segala macam. Gue sekarang udah tinggal tutup gitu ya. Tapi udah lama banget, ada kali semenjak gue berhijab sampai sekarang gue tuh udah gak pernah curly-curlyin rambut. Asli gue tuh udah cuma tinggal dicepol doang. Terus baby tuh kadang-kadang suka ya pengen gitu ya, sayang buka dong rambutnya gitu biar bisa jambak-jambak gemes gitu ya. Gue yang malah gak pede karena gue belum hairdo. Enggak orang aku gak diapain, rambut gue kan kayak singa ya gitu loh. Jadi gue seneng versi cepolan sekarang, lebih ringkes gitu loh. Lebih ringkes justru ya. Lebih ringkes banget hidup gue. Alis lu juga kayaknya udah gak cukur ya Dak? Enggak. Udah cuma lu jabrik doang alis lu ya? Iya, gue tinggal bedirin. Extension juga gue pakai magnet. Masa nih? Iya. Lu gak pakai extension? Enggak. Wow gila Meisha Siregar. Udah kenyang, udah pernah. Karena bukannya gimana-gimana. Gue extension itu males gue lewat botak-botaknya. Iya betul sih. Botak pasang sampai akhirnya gue tahu bahwa
khawatirnya air wudhu nggak masuk, Iya, kan iya, makin iya. lo belajar kan lo jadi Makin ngerti semakin ya. Iya, oh iya. iya, oh iya udah. Tapi gue cari solusi Mel gitu Yes, loh, bukan iya, nggak boleh iya, iya. cantik. Tetap harus cantik dong Harus ya. cantik Iya, dong, lo iya. tetap stylish, lo harus tetap cantik, lo harus Betul. tetap jadi perempuan yang enak dipandang. Solusinya apa? Oh iya, sekarang ada bulu mata yang pakai magnet. Ketika Iya. lo wudhu lo tinggal copot. Iya, Lo iya. mau make up lo tinggal hapus pakai tisu basah. Lo make upan lagi. Semuanya dibikin simple. Lo cuma tinggal cari solusi. Kalau alis sejak tahun berapa tuh udah nggak lu cukur lagi alis lu? Udah lama sih ya. Ada kali ya 2,5 tahun. Jadi cuma apa? Cuma di bomber doang tuh? Cuma alis di lu? bomber, terus gue pakai eyeshadow aja buat manjangin ujungnya. Wow. Gila banyak perubahan Tapi kan bisa nggak ya. apa-apa kan, Iya, lo ngeliat iya, alis iya. gue Tapi masih kan. bagus Iya. mah gue ngeliatin lu tadi alis lo. Jabrik. Jadi tidak ada tuh ya mau kalau kerjaan gimana dah? Banyak orang yang nggak tahu ya kalau gue mendengarnya karena kan again kan gue berbeda keyakinan tapi dari banyak mungkin podcast yang pernah gue lakuin terus banyak cerita teman-teman biasanya udah ada panggilan apalagi kalau udah mulai kepala 4 ya udah mulai pengen deh gitu. Tapi yang ditakutin adalah pekerjaan Iya. karena ya again I can totally understand mungkin pekerjaan kita kan entertainer gitu ya. Kalau lu tuh waktu akhirnya berhijab kerjaan jadi berkurang atau bertambah atau kepengaruh gak sih Dak? Pengaruh, Pengaruh. pastinya karena orang yang tadinya misalnya klien yang biasanya Iya. pakai gue untuk acara ABCD, terus tiba-tiba sekarang appearance-nya udah sangat muslimah gitu ya. Iya, iya. Nah ada tuh momen dimana gue jobless karena Really? iya dong, karena kan transisi klien juga yang udah berhijab ya, kayaknya nggak cocok nih dengan peran ini atau nggak cocok dengan MC ini, acara event ini apa segala macam. Itu ada momennya gue jobless gitu loh. Jadi nggak ada kerjaan segala macam sampai akhirnya gue mikirnya waktu itu ya ini salah satu konsekuensi. Konsekuensi yang memang yang dulu-dulu tuh selalu dihembuskan narasinya ke orang-orang yang mau mulai berhijab dengan lo pikir 2 kali, nanti kerjaan lo hilang, nanti lo nggak dapet job, lo nggak dapet apa, lo nanti nggak ada yang nawarin apa segala macam sampai akhirnya orang jadi enggan untuk berhijab. Karena gue sudah tahu narasi itu, gue terima itu sebagai konsekuensi. Jadi apakah gue enggak godek? Pasti godek, tapi alhamdulillah gue punya support system, itu pentingnya. Iya. Jadi baby banyak yang ngingetin gue untuk ya nggak apa-apa lah sayang. Pokoknya nanti pada akhirnya kerjaan yang datang itu yang memang sesuai dengan appearance kamu. Dan terbuktinya nggak lama lu cuma diminta sama Allah, lu sabar, lu mau nggak sih sabar? Lu cuma digituin doang, lu mau nggak sabar? Oke, gue bikin lo jobless, tapi gue mau lihat lu bersabar atau tidak. Nah disitulah ujian kita ketika lo mau bersabar atau enggak, Allah akan kasih hadiah apa nih buat lo. Oke, Untuk lo yang kalau di lu, bersabar. di spiritual journey lo ya, artinya kan ini perjalanan lu mendekat kepada Allah ya. Joblessnya berapa lama Dak? Jobless. Iya, sempat gak ada kerjaan waktu pakai hijab Berapa berapa lama lama? ya? Ada setahun gak ya? Masa? Iya kurang lebih 1 Lama tahun. lo, Dak. Lama. Jadi cuma Untuk lo yang aktif ya? Iya maksudnya kerjaan reguler ya. Iya, Kan iya, dulu iya. kan gue reguler, Iya, program iya, iya. reguler. Tiba-tiba gak ada reguler. Terus kerjaan gue ya cuma bintang tamu. Iya. Diundang karena Meisya Siregar berhijab. Iya. Cuma Momentual lah ya. memang gitu loh. Tapi kalau pekerjaan yang reguler nggak ada ya Li, lama gitu loh, sempat lama. Jadi itu sesuatu yang lumayan bikin godek gitu loh, karena ya itu konsekuensi. Tapi pada akhirnya ketika gue terima dulu nih, gue terima ya Allah ini adalah konsekuensi dan aku tahu rezeki itu datang dari pintu mana aja. Iya. Ya suami Iya. alhamdulillah Yes. dikasih rezeki dan Iya. kita bisa tetap. Dan akhirnya dari situ tuh Mel, gue ngerasa kayak hidup gue itu semua perjalanannya itu benar-benar bukan ada di kontrol gue lagi. Semuanya gue merasa udah dikontrolnya Allah. Lo cuma perlu taat, lo cuma perlu jadi hamba. Lo harus seperti apa, semuanya Allah yang beresin. Lo disiapin rezeki, lo disiapin pekerjaan, lo disiapin sesuatu yang memang lo butuhkan. Itu semua
udah disiapin, lo cuma tinggal jalanin aja apa yang Allah suruh gitu. Jadi pada saat lo gak ada kerjaan, rezeki datang bisa dari baby. Dari baby banyak iya. banget kejadian-kejadian spiritual journey. Even gue 2022 nih Mel, gue abis pandemi itu gue jobless 2 tahun berdua kan, nggak ada pemasukan kan sama sekali. Nggak ada dong, baby nggak ngapa-ngapain. Iya, iya. Dunia entertainment kan benar-benar Iya, freeze. lumpuh ya. Lumpuh. Baby perusahaannya freeze karena kan dia distribusi CD, nitip di toko apa di ayam, Iya, ya iya. kan. Semuanya freeze. Udah cetak sampai 100.000, 150.000 itu jadi bangkek CD. Gila. Lu harus ibaratnya lu harus harus menerima bahwa bisnis lo ini sudah tidak jalan. Apa yang harus lo lakuin ya? Kita makan tabungan, bayar cicilan, sampai pada akhirnya disitulah titik balik gue, dimana akhirnya gue sama baby merasa bahwa ini journey gue yang harus jauh lebih dalam lagi. Kalau dulu cuma belajar, kalau sekarang lebih oke, kita harus buktiin apa lagi nih sama Allah. Kita udah dibikin vlog, tangan lo udah diginiin nih, ibaratnya lo di atas, sekarang lo ditaruh di bawah. Lo harus bergantung 1.000.000% sama Allah. Lo gak bisa apa-apa, lo gak bisa ngapa-ngapain. Lo cuma makan tabungan doang. Lo cuma mempertahankan hidup dengan lo apa tuh namanya dulu kalau nyicil kita ngajuin ke bank supaya murah. Apa namanya? Restruktur, ya kan? Iya, Cicilan lo restruktur gitu kan. Lo bisa bayar sekolah anak. Baby Romeo nih ya, Iya Malaysia kan? Siregar ya, Bo? Iya kan? Wow. Sampai akhirnya ya udah, tiba-tiba baby kepikiran kayak, sayang kayaknya udah ya kita ngejar dunianya. Baby itu yang ngomong? Waktu 2022 tuh, aku pengen haji. Dia ngomong gitu. Terus gue bilang, hello, haji. Aku kan udah daftar di 2019, kita baru dapat nanti 5 tahun kemudian Lama ya, karena kalau gitu ya? ONH ya. Udah dapat nomor. Terus duitnya dari mana? Orang utang riba kita aja belum lunas, KPR masih jalan. Hello, jangan mimpi deh lo gitu. Tapi itu perlunya support system yang memang sama-sama saling nguatin. Jadi waktu itu baby bilang, kan aku cuma bilang kalau Allah titipin rezeki, ya aku pengen haji. Oh ya udah, amin gitu kan. Kenapa kamu tiba-tiba pengen haji? Ya nggak tahu ya sayang. Kayaknya kamu coba kita kilas balik deh ke belakang. Kita tuh selama ini ngikutin apa yang kita mau terus. Kita mau ini kita kejar, kita mau itu kita kejar, ini kita kejar, mati-matian kita kejar. Coba kalau dari dulu kita mau ngikutin maunya Allah, siapa yang mampu maka dia wajib berhaji. Kita udah bisa berhaji dari dulu. Ya Tapi Allah, kita karena mau. sibuk sama yang lain. Kita ngutamain jalan-jalan, kita ngutamain beli A, B, C, D segala macam. Akhirnya kita nggak bisa. Tapi ya udah, aku pengen. Lo tahu apa yang terjadi? Sampai pada akhirnya bulan Ramadan itu yang abis pandemi 2 tahun tidak ada kerjaan sama sekali, tiba-tiba ada 2 brand malah ya Li, 2 brand, tapi ini dari 1 brand doang, dia kontrak gue 1 keluarga untuk 5 platform. Kayak gue tahu deh, baju gak sih? Bukan. Oh bukan, gue pikir baju sekeluarga. Brand masak-masak, bumbu penyedap dan susu ya waktu itu ya. Jadi gue tuh waktu itu tiba-tiba mendadak laris. Gue ada di 2 TV. Mendadak laris. Gue ada di 2 TV. Gue jadi host yang 3 menit sebelum azan. Iya. Lo cuma bikin masak-masak, bikin apa menu, buka puasa segala macam. Tapi mas keluarga nanti ada fragmennya, baby jadi. Buka puasa apa nih segala macam. Setiap hari, dan itu kontraknya bukan hanya untuk 2 TV besar, tapi untuk ada di platform di digitalnya segala macam. Dan itu value-nya exactly sama dengan berangkat haji. Astaga, yang bener Mas. Iya. Baju juga kan? Waktu itu pokoknya kita alhamdulillah, masya Allah. Iya. Allah tuh kasih mendadak rezeki. laris ya. Mendadak laris. Dan ternyata ucapan baby itu yang Allah
Denger. Nih loh gue titipin, tapi lewat doang, lo mau nggak? Atau lo pilih untuk ngelunasin KPR lo? Atau beli mobil baru. Atau lo beli mobil baru gitu ya, lo bisa Tergoda lo beli ya. mobil baru. Iya. Dan berangkat tuh. Berangkat tahun itu juga. Cukup tuh duitnya semua. Cukup. Lebih, alhamdulillah. Bahkan lebih. Jadi enak ya sebenarnya yang nggak ngoyo ya. Nah, itu dia. Kan dulu kita ngoyo kan, Mel, kalau kita makanya. kejar sampai ke ujung dunia, ambisi. Tadi ngobrol sama si Mbak Novi yang banyak megang ODGJ, ternyata ODGJ itu paling besar penyebabnya adalah ambisi ngekapuguhan, Bu. Ya kayak zaman dulu Iya, lah iya. ya kan pengen Iya, ini, pengen iya. A, pengen B, pengen Iya. C gitu. Jadi sekarang apa yang lo jalanin dalam hidup lo? Masih ngoyo kayak dulu gak? Nah, pada akhirnya rumus gue sama baby berdua itu adalah itu. Semakin lo akan mengejar dunia, semakin lo coba untuk genggam, itu kayak pasir, dia akan semakin luruh. Itu dunia gitu loh. Jadi buat Bangga apa lo aku ya? sama kau udah. Buat apa? Dari tank top 1 bangga kali. Makin lo kekeh, Semakin lo paksa untuk genggam ya semakin hilang gitu loh. Jadi sekarang tuh gue sama baby kalau dibilang hard work, baby kan udah 51, Iya, gue iya. udah 46 ya. Sekarang itu kita lebih ke work smart. work smart ya. Gimana caranya lo ikhtiar itu kewajiban kita loh. Kita tuh nggak boleh diem, duduk manis, terus berharap rezeki datang Iya, dari iya, langit nggak bisa jatuh. dong. Iya. Itu salah banget. Jangan sampai orang berpikir lo ngapain sih lo ngoyo, lo udah tenang aja rezeki udah disiapin, lo diem Ya, nggak aja juga bisa, datang. iya. Enggak gitu konsepnya. Iya, iya. Allah tuh nyuruh kita ikhtiar gitu loh. Tapi sehebat-hebatnya ikhtiar kita sampai 1.000.000%, tetap kan keputusannya ada di doa, Iya, kekuatan betul. jalur langit Betul, kita gitu iya. loh. Jadi itu Jalur kan langit. paralel Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, sekarang apa yang kita lakuin adalah ya udah kita jalanin sesuai porsinya kita aja, kan kita Iya. udah dikasih peran nih. Lo jangan ambil alih urusannya Allah gitu Iya, loh. lo bagian lo aja Lo bagian gitu. lo aja gitu loh. Iya, Lah kalau iya. misalnya lo capek ya lo istirahat, lo ngerasa ini nggak worth it, lo nggak usah jalanin. Iya. Lo ngerasa ini terlalu waste your time, mendingan lo banyakin waktu sama anak-anak yang mana anak gue Iya. lagi remaja. Wuhu, tos mama, Ya yes. kan Iya, gitu iya, loh. iya. Lo lagi perlu 100% being there buat anak-anak Iya. lo gitu ya. Jadi lo punya pilihan yang banyak, lo pilih yang mana yang paling smart gitu. Oke. Dan rezeki pokoknya udah bagiannya dia. Yang penting bagian kita adalah usaha to the max aja. Iya. Iya, work smart tadi ya. Oke. So, ada waktu sekarang deh misalnya gitu kan, tidak semua teman-teman di sekitar lo kan pakai hijab. Ada misalnya pekerjaan yang lo inginkan, teman lo yang dapat. Masih ada perasaan gitu gak sih? Misalnya atau lo lagi kayak mendadak laris, tapi kan juga pasti ada mendadak lagi sepi gitu. Iya. Terus lo ngeliat gitu, duh ini kerjanya banyak ya sih. Ada, Ya. kalau dulu kan kita gitu kan, Iya, iya, dengan iya, adanya iya. sosmed gitu. Oh Kok iya, gila, kok iya. gue udah malah menutup, malah mendekatkan diri sama Allah. Kok makin Kok malah jauh makin gua ya, iya. seret nih rezekinya. Mendadak larisnya, let's say mungkin cuma 6 bulan, abis itu Iya. gue ngapain lagi? Iya, iya, Ada iya. gitu gak sih? Iyalah pasti dulu kayak begitulah. Gila ngelihat orang tuh kayaknya panas ya ngelihat scrolling feeds atau Instagram atau story Iya. kayak wah gila nih orang kerjaannya numpuk Banyak banget iya. banget Dan gitu. lo kan dulu aktif kan. Nah, sekarang tuh gue ngelihatnya dulu tuh gue namanya hasad. Hasad itu apa? Hasad tuh itu ada iri hati. Lo tidak suka dengan kesuksesan dan kenikmatan yang orang lain. punya. Sampai akhirnya belajar tuh gimana sih caranya supaya hati kita tuh bisa ikhlas. Itu kan gak mudah. Manusiawi banget ketika orang tuh ada cemburu atau jealousnya. Yeah, very human. Nah, sampai akhirnya lama-lama proses belajar kita tuh kita ngelihat bahwa nasihat dari guru-guru kita tuh misalnya bilang contohnya adalah mengutip salah satu dari omongan kajian ya, Mel, jangan pernah melihat kenikmatan orang lain karena kita tidak pernah tahu apa yang diambil dari dia. Gue Apa ngeliat juga lo nih Mel, kesulitannya dia ya? iya kan? Iya, iya, Gue ngeliat lo, gila Mel, lo brand lo banyak segala macam, lo program TV, MC, apalah segala macam. Tapi gue nggak pernah tahu apa yang lo ambil, Tuhan ambil dari lo. Iya, iya, iya. Entahlah misalnya lo ada masalah, Iya, semua iya. manusia kan pasti gitu. Iya, Ada iya, yang dikasih, struggle-nya, ada yang iya. diambil. Dan I kita see. ngeliat kesusahan orang. Terus kita nggak pernah tahu nikmat apa yang dikasih sama dia. Gue Iya, ngelihatnya iya, iya. kayak aduh kasihan ya itu si A gitu.
kayaknya jobless, nggak ada Iya, kerjaan, nggak ngapa-ngapain di rumah. Tapi kita nggak pernah tahu nikmat iman, iya, nikmat anak yang soleh, iya, suami yang setia, hidup yang tenang, nggak iya. pernah hasad sama Peaceful ya. orang, peaceful. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita tuh ternyata dulu tuh kebanyakan nilai orang, Mel. Makanya bikin Iya. kita tuh kayaknya Nggak apa jadi banyak anxiety dan juga jadi nggak secure gitu kan, karena pelirak sini pelirak situ. Gue berasa dengar kajian loh Mesya. Udah bisa loh kau udah. Assalamualaikum. Jemaah, oh, Jamaah. Wow, tapi gue seneng sih, maksudnya walaupun kita berbeda kayaknya, tapi I'm very happy seeing my friends juga dalam pertumbuhan, growing in their faith gitu ya. Kalau makin baik kan kita makin senang. Justru kita kadang-kadang makin cemas gitu kalau udah makin tua kok makin Tapi relate sama lo kan, Mel. Iya, Ini relate bukan dong. specifically di agama gue, Iya, iya, tapi iya. menurut gue ini Betul. akan relate untuk semua orang Betul, yang kadang-kadang mungkin hidupnya banyak anxiety. Karena apa sih? Karena lu kebanyakan mikirin kenikmatan orang. Bener, lu compare nikmat yang Tuhan kasih yang punya Iya. lu sama compare dengan nikmat orang, which kita cuma lihat luarnya. Lagian kan kita nggak pernah lihat struggle dalamnya tadi lu Iya. bilang gitu. Tapi ada yang menarik nih, gue kemarin sempat justru melihat dan gue sempat bahas sama temen gue, ngerumpin lu gitu ya, nggak ngerumpin sampai ngerumpin in a good way. Maksudnya kalau gue sih amazed dalam arti, gue lihat postingan lo yang bilang bahwa lo udah 1 tahun lebih, I don't know, 2 tahun. 2 tahun. Lo tidak ngambil affiliate, lo nggak ngambil endorsement, lo tidak what else, mengambil MC yang berhubungan mensupport satu negara tertentu gitu ya. Jadi segala sesuatunya, bahkan nggak nitip CD. Iya. Itu CD udah nggak ditipin lagi di toko ayam. Enggak. Jadi baby sempat dapat tawaran kemarin kayak apa namanya, ayo dong Beb bikin produk lagi, karena kan Iya. selama ini tuh di bisnis musik itu kan selain digital tetap aja ada peluang income yang cukup oke, lumayan banget itu dari fisiknya CD tapi dalamnya tuh digital. Tapi untuk orang pecinta yang memang fans fanatik, mereka tuh butuh sesuatu yang dia taruh di rumah, kayak Iya, ada iya, iya. liriknya, Betul, ada betul. fotonya, ada pokoknya sesuatu yang mereka pegang gitu. Nah, itu punya apa namanya opportunity yang bagus sampai akhirnya ayo dong Beb bikin album lagi di sini. Lo kan paling jago tuh untuk bikin semua hits lo dengan artis-artis yang zaman sekarang lagi pada iya. naik rising star. Lu berkolaborasi dengan artis-artis Gen Z nih yang indie-indie segala macam, menarik banget. Tapi karena memang berhubungan dengan salah satu brand yang terafiliasi dengan yang kita tahu sekarang lagi berkonflik Palestina dan Israel ya, yang mana akhirnya Baby mikir, sayang gimana nih ya, ini kan bisnis ya, aku kan nggak makan tapi duitnya ngalir ya, gimana ya, akhirnya diskusi-diskusi segala macam sampai akhirnya Bismillah ya kita tolak gitu, nggak usah deh gitu. Tolak Toh jalannya kita bisa cari, balik lagi Mel, ada solusi kalau lu mau ikhtiar, Iya, lu mau cari nggak, pintu lu tuh cuma di situ doang memang, kan enggak gitu loh, Ada sampai banyak pintu akhirnya ya? banyak pintu yang sebenarnya kalau kita mau usaha bisa, sampai akhirnya itu berawal dari pertama kali kita tuh waktu itu karena kita terganggu lah dengan situasi yang terjadi di Palestina, itu berimpact untuk semua manusia yang ada di situ, dan ternyata kena mental gue sama Baby karena media-media yang memberitakan situasi di sana yang aduh kayaknya nggak bisa diem ya, ayo dong kita bikin apa gitu, yuk kita datengin ke Palestina langsung, kita ke Yerusalem langsung, kita lihat situasinya di sana. Karena kan yang diperbutkan kan adalah si Masjidil Aqsa. Iya, Gitu datang loh. ke sana. Kita datang ke sana ziarah. Banyak Mel, rombongan-rombongan dari Nasrani tuh Iya, iya. banyak banget. Kita di sana tuh benar-benar dikasih kenyamanan untuk bisa berziarah karena kita turis. Iya, iya. Di sana apa sih yang bisa kita lakuin? Kita bisa datang ke camp-camp pengungsian. Jadi orang yang dari Gaza sana yang sakit-sakit tuh mereka diungsiin ke Jordan, ke Mesir. Beberapa camp di sana kita bisa kasih sesuatu. Kita bisa makmurin pedagang-pedagang yang ada di kompleks sana gitu. Sampai pulang ke sini kita mikir, masa udah sih cuma gini doang What can I gitu. do to help What can gitu ya? I do? Karena again more? ini kan bukan perang agama ya, ini adalah perang kemanusiaan ya. Nah,
iya. gitu loh. Aduh Mel, jadi kalau misalnya lo kesana lo baru pasti akan punya feel yang beda banget. Iya, Ketika dari cuma ngelihat sosial kita cuma media. ngelihat sosial media karena media itu ngeri kan, bahaya. Kalau kita salah Iya. ngelihat media sesuatu yang mengabarkan sesuatu yang salah, akhirnya itu jadi sesuatu yang informasi yang salah juga buat Betul, kita. misleading ya. Iya, jadi misleading. Sampai akhirnya di sini akhirnya kita mikir, oh iya ternyata ini berimpact ya dengan kita memboikot, kita berimpact dan kita turut memberikan sumbangsi atau impact kepada tekanan brand-brand besar ini untuk menarik dukungannya terhadap negara Israel, gitu loh. Oke. Impactnya lebih ke situ. Gue memilih menjadi semut. Kalau lo tahu kisah Nabi Ibrahim yang dulu mau dibakar Iya, pakai iya. api, semut itu cuma ngebawain air untuk nyiramin Nabi Ibrahim supaya nggak kebakar. Gue mendingan jadi semut itu daripada gue jadi cicak yang justru malah membuat kebakaran hebat untuk Nabi Ibrahim Oke, itu. Jadi artinya small things, small small thing, kindness, tapi tetap big punya impact. impactful Iya. gitu loh. Jadi gue kasih tahu orang-orang bahwa yuk mulai dari awal deh, dari rumah. Kita tuh banyak banget loh pilihan. Kalau kita mau educate ourselves, mana sih brand-brand? Brand tuh banyak loh. Orang kan banyak mikir lo tuh selfish, lo nggak mikirin dampak PHK berapa ratus ribu orang segala macam. Lu mau compare sama orang yang ada di sana, dia nggak punya pilihan untuk kerja, Iya. mau makan aja nggak bisa, mau minum nggak bisa, mereka cuma di siap-siap hari ini giliran gue bakal ditembak, gue dibom, gue meninggal, bayi semuanya kelar. Mereka nggak punya pilihannya cuma mati atau hidup, cuma gitu doang. Tapi di sini lu punya pilihan untuk nyari kerjaan, lu pilih sebagai entertainer, lo bisa pilih brand mana yang lo bisa pilih, lo punya pilihan optional banyak banget dibanding sama mereka. Ya menurut Akhirnya, gue gak apple to apple. Lo memutuskan untuk 2 tahun ini tidak mengambil endorsement, Udah 2 tahun Mel dari tidak sini. mengambil affiliate. Ya gue Iya. tidak menerima pekerjaan apapun, entah itu off air, entah itu endorsement, built-in TV, apapun Iya. itu yang bersinggungan dengan produk-produk Israel. Jadi apa nih yang bisa kita lakuin? Masa sih lo diem aja? Akhirnya gue sama baby gini, udah sayang, kita udah gak usah mikir itu, udah urusan tingkat tinggi, udah bukan urusan kita, bukan kapasitas kita. Yang kita pikirin tanggung jawab kita sama yang di atas. Lo udah I ngelakuin see. apa? Oke. Jadi gue sama baby ya udah, kalau misalnya orang-orang pada lempeng segala macam, ya That's their itu choice, ya. itu pilihan lo gitu. Tapi gue punya pilihan yang mana gue memilih untuk tidak menerima. Itu tanya Lia udah sampai rumah kru-kru TV-nya ya. Terus begitu kita searching, zaman dulu kan belum ada banyak informasi bahwa A, B, C, D, oh ini, mereka kan sekarang udah datanya tuh udah akurat, bisa ngelihat kan. Oh ternyata ini secara langsung atau tidak langsung berapa persen apa segala macam. Sampai rumah gue bilang, Len kayaknya gue gak bisa nih Len, kliennya udah di rumah. Orang itunya udah di rumah ya semuanya. Udah di set, udah tinggal syuting, gue tinggal turun. Akhirnya gue bilang, Mbak mohon maaf banget, mohon maaf. Gue udah gak tahu, lo blacklist gue terserah. Tapi apa yang harus gue lakuin, gue harus bayar penalti atau apa. Mohon maaf banget, gue tahu lo bakal ribet banget karena lo udah oke, udah semua approve ya. kru lo udah datang. Tapi gue baru tahu, beneran gue baru tahu gitu. Udah ya udah. Dan akhirnya ada impact ke karir juga gak? Oh iyalah. Pasti ya. Akhirnya mereka karena gue sudah dengan tegas menyatakan diri gue ya tawaran itu ya nggak ada. Akhirnya terselektif dengan tersendirinya ya. Oke, sampai sekarang berarti. Jadi sekarang pekerjaan lo apa Mes hari-harinya tuh? Alhamdulillah Kan infotainment pasti gue nggak mungkin masih dong. ada kajian hati seminggu 1 kali di Iya. Trans TV sama Ustadz Ahilman, itu banyak hostnya kayak Iya, insert iya, dulu. Iya, kayaknya gue sempat lihat deh di TikTok apa bagus-bagus kan tuh cerita-ceritanya. Iya. Jadi lebih ke curhat, kajian hati Trans TV. Abis itu kadang-kadang acara off air ya, misalnya gue jadi spokesperson atau Iya. moderator. Tapi nge-MC gitu sebetulnya lo pasti ambil kan ya? Nge-MC tuh udah jarang, lebih sering moderator ya Li. Nge-MC karena nge-MC kayak corporate gitu nggak, kecuali Bank Syariah. Bank Syariah Jadi benar-benar masih selektif banget ya, Bo. terfilter, bukan gue yang Terfilter. seleksi, Iya, akhirnya iya. yang nawarin Mereka yang juga milihnya, iya. iya. Terus udah gitu gue masih ada bisnis, alhamdulillah gue masih ada rendang Si nan rendang nan tulang tulang. masih
dong. Masih, Iya, terus iya. hijab ini hijab produksi Ini gue. hijab produksi lo. Iya, ini mereknya MS. Oh, bukan Terus glow ya. Bukan glow ya. Glow, bukan, Heeh. Meisha Tapi lo Siregar. glow, harus glowing. Meisha Iya, Siregar, lo bikin sekarang nih. iya. Terus Oh. udah gitu ada Baskom Malang Neng Mesa juga. Pokoknya gue bikin jualan lah ya, dagangan. Iya, Jadi gue masih nge-live. Iya, iya. Gue nge-live Iya, tiap iya. hari pakai host gitu ya. Terus udah gitu udah sih bisnis Iya. itu ya. Ngebangun itu. bisnis sendiri Iya. berarti ya. Kalau dalam rumah tangga, Mes. Jadi lo sekarang sama baby berapa tahun? 15? 21. Oh my God. 21 tahun. 21 tahun. Apa sih the meaning of cinta sejati buat lo? Karena knowing lo kan sebelum sama baby udah menikah. Iya. Ya maksudnya ini sudah orang juga kalau Google Wikipedia keluar kan. Iya. Lo udah menikah. Tapi lo dulu pacaran sama pacaran sama baby kan. Iya. Ya sebenarnya sih orang udah pasti udah pada tahu juga. Cuma detailnya. Lo pacaran sama baby and then lo menikah sama orang lain. And then you had one kid at that time. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Wrong. Gue nggak ada anak dari nggak ada pernikahan pertama. So semua anak dari baby? Iya. Oh. Tiga-tiganya ada- dari baby. Tiga-tiganya dari baby. Cinta sejati itu kayak apa? Karena kalau ngeliat, lu kan lucu ya, Bo. Lu udah nikah sama orang lain, muter, ya Allah bukan sama orang baru, sama baby lagi. So what do you think now, in your 45 years old, kalau looking back, perjalanan hidup lu, cinta, what is the meaning of love? Jodoh deh. Karena gak semua cinta itu jodoh kan. Nah itu dia makanya gue tuh agak ngeri loh. Iya, iya. Ini jadi satu apa ya jejak digital gue yang mana nanti amit-amit ya, Iya, jangan iya. sampai knock-on-wood ya gitu ya. Tapi gue nggak berani takabur kayak misalnya oh iya gue sama baby tuh adalah cinta sejati, gue adalah iya, iya. berjodoh Iya, segala. iya. Gue tuh ngeri banget gitu loh untuk Iya. ngomong itu karena kita sampai detik ini masih mengusahakan ke arah Iya. situ. Iya. Lo bilang apakah gua sama baby nggak berantem? Isinya berantem gitu ya. Ada masalah yang mana buat orang-orang yang nggak tahu ngiranya gue adalah pasangan yang adem-adem aja Banget gitu ya. dong, Mes. Padahal kan sebenarnya kita juga struggling gitu ya. Tapi kalau apakah dibilang cinta sejati itu akan bisa dibuktikan nanti kalau menurut gue ketika memang nanti kita udah di penghujung waktu nih, Iya. gue sama baby siapa duluan yang berangkat, apakah Iya. memang kita masih dalam satu ikatan pernikahan, itu menurut gue cinta sejati. Jadi gue sekarang nggak bisa jawab ya Mel karena ya cita-citanya baby sih dia sampai nyiptain lagu waktu married judulnya Wanita yang Kucinta, itu ada salah satu liriknya adalah jelas sudah kau wanita yang kucinta yang apa ya gue liriknya lupa. Pokoknya intinya adalah dia pengen ketika meninggal itu ada di pangkuan gue. Oh, romantis bener sih baby. Iya, gondrong romantis rambut cuma di lagu doang ya Mel. Jangan berharap hari-hari ya. Kagak ya, Bo? Enggak sama sekali. Oh. Cuma di lagu doang. Nah, itu menurut gue salah satu harapan semua orang dong. Iya, Kalau iya, misalnya lo iya. ngerasa cinta, lo pasti pengen meninggal ya di hadapan orang yang lo sayang. Yang lo sayang, cinta. ada anak-anak, Iya, ada iya. pasangan. Bener. gitu. Tapi bener berarti lagu Si Bunga Terakhir itu emang buat lu kan? Bosen ya gue nanya itu. Bosen kan ya, Nek? Ya kalau baby ditanya ya pasti dia akan bilang ya alhamdulillah ya semua lagu-lagu ciptaannya dia itu ya memang based on experience. Makanya baby tuh gak kayak Teh Meli. Yang bisa nyiptain lagu langsung misalnya bisa langsung Iya, nggak bisa dia. nggak bisa. Sebel nggak lo? Sebel dong. Sebel, makanya gue rasanya pengen kabur dari rumah. Gue tinggalin lo ya seminggu ya. Gue pergi dari rumah biar dia langsung kayak dulu lagi kayak oke Emang, jadi lagu Bo, emang gitu. dia apa sih, Bo? Dia tuh harus ini ya. Berdasarkan nggak tahu. keadaan experience-nya dia. Kalau yang udah semua hitsnya enggak sih, dia selalu marah nih kalau Iya. gue ngomong gini Mel sebenarnya. Kamu nih ya, kalau aku bilang mencintaimu, bunga Iya. terakhir, cinta kau dan mencintaimu dia nggak juga termasuk baby lah ya. Iya, selamat jalan kekasih gitu misalnya. Terus apalagi ya? Sadi. Enggak doang, kalau sadis kan diciptain udah sama aku. Oh, Bukan iya, cinta iya. biasa juga udah sama Iya. aku. Tapi waktu zaman dulu waktu nggak bareng masih lu. belum nikah, itu kan yang evergreen lah lagunya Iya, iya. baby kan, Terus sampai mencintaimu, sekarang ya. selamat jalan kekasih, bunga terakhir, terus andai aku bisa gitu kan. Maksudnya itu Ada zaman aku bisa juga iya. iya. Baby liriknya tapi Dani ya. Iya, iya, Cinta Kau iya. Dani juga liriknya Dani berdua. Nah,
Baby selalu marah, kamu jangan kayak gitu ya. Aku nikah sama kamu bukan cinta biasa, itu lagu Happy. Bawalah cintaku juga itu waktu nikah sama kamu. Sadis juga lagu masih Iya. nikah sama kamu. Jadi tapi kan tahun 2025 belum bro. Mana lagu lo. Tapi Pengen dia lo ngerasa gituin kayak ya. ya kan perpustakaan aku masih banyak. Aku masih kan sekarang tuh enaknya gini loh Mel. Ya mudah-mudahan nih undang yang ribut-ribut kemarin Iya, masalah-masalah hak cipta. hak cipta ini bisa diperbaiki untuk adil untuk semua pihak. Enaknya adalah untuk seorang pencipta itu lagunya tuh bisa dibawain beberapa Iya, kali. iya, iya. Kalau memang lagu itu long lasting itu jadi duit dan warisan untuk anak-anak gue, Iya, anak cucu betul. gue. Karena Itu masterpiece-nya kan udah tercipta, iya. bisa terus buat keluarga gitu ya. Iya, jadi makanya kalau misalnya baby nggak perlu kerja pun di rumah, ibaratnya kalau sistemnya benar, Ada hari-hari buat makan dong. argonya tuh jalan terus. Iya, Baby iya, tinggal, iya. oke deh siapa nih yang mau bawain? Oke, mahal ini kemarin mencintaimu apa segala macam. Yang bikin Andi Rianto ya baby duduk manis sama gue gitu Iya. loh. Tapi pas duit ya say. Iya, ya makanya mudah-mudahan apa namanya yang kayak gitu tuh bisa jadi sesuatu yang baiklah untuk semua seniman lah, untuk dua belah pihak. Oke. Tahun keberapa Mes? Kan kita ngeliatnya 20 tahun lu tuh dan gitu dari dia ngejar lu divorce dengan orang lain sampai akhirnya menikah. Kayaknya tuh supposed to be kayaknya harusnya smooth banget secara dia cinta mampu sama lu gitu akhirnya nikahin lu gitu. Tapi tahun berapa terberat dalam pernikahan lu sama baby? Terberat? During 21 years atau enggak ada? Emang karena dia cinta Ada mampu sama lu jadi dong. kayaknya lu ratu gitu ibaratnya. Oh enggak ada. Tetep aja Ada juga? waktu pertama kali paling berat itu eh ada sih Mel momen-momen dimana kita tuh bener-bener kismin ya. Nggak ada duit mau ngelahirin. Gue inget banget waktu ngelahirin anak pertama tuh baby sampai mau jual barang-barang studio. Sayang Masa sih, kan Bo? barang-barang studio tuh lumayan mehong ya. Ada yang harganya berapa puluh juta, ada yang berapa ratus juta. Itu tuh sampai baby mau gadein atau mau jual sekalian. Yang penting biaya lahiran tuh Cover deh. ke cover gitu. Itu sempat ada momen kayak begitu. Sampai akhirnya balik lagi. Nah, proses hidup itu cuma tinggal lo disuruh sabar, akhirnya ada jalan. Selalu ketika lo udah pasrah, Iya. jalannya ada. Iya. Terus waktu momen mau merit itu juga salah satu momen yang struggling karena papanya waktu itu lagi sakit cancer dan duit tuh bener-bener habis buat biaya rumah sakit. Iya. Sementara harus nikah. Balik lagi dibantu lagi sama Allah. Zaman dulu endorsan dari segala macam lah gitu ya. Iya, Zaman iya, dulu iya. tuh 2001 belum terlalu terlalu banyak yang dapat endorsement tuh belum ngerti gitu loh. Oh lo disponsorin sama Ana Avanti, wah Iya. Darwis Oh Riyadi, iya, wah Ana Pak Avanti. Amin gitu ya. Bunda Ana Avanti, Iya, iya, iya. Hotel Alila ngasih apa barter segala. Zaman dulu gue alhamdulillah udah banyak banget gitu dibantu. Iya. Terus udah gitu yang susah lagi waktu itu baby bikin company sama temennya partneran, bikin label, baby kerja. Itu gue mulai ngerasa kayak oh ini bukan yang gue cari nih pernikahan kayak gini karena baby sampai masuk rumah sakit drop gara-gara dia kerja karena dapat target kan Overwork. gitu iya. ya udah overwork overload sampai rumah berantem lulu udah kayak neraka lah di rumah. Gue udah nggak kenal sama dia karena gue ngelihat kayak yang gue kawinin musisi ya pencipta lagu yang kerjanya di studio. Gue ngelihat lo sekarang lo udah gila-gila duit lo Iya, gitu. iya, iya. Terus sini gue kosong, lo nggak pernah ngelihat anak lo yang kedua baru bisa ngomong, baru bisa apa segala macam berantem tuh gue sempat Goyang juga tuh Mes? goyang. Oh wow. Jadi setelah sekarang 20 tahun menikah dan sama-sama pelan-pelan berhijrah mendekat sama Allah berdua nih berarti ya. Kan ada kadang-kadang istrinya, lakinya belum. Tapi alhamdulillah puji Tuhannya kalian tuh sama-sama gitu ya. Babynya juga iya, lunya juga iya. Apa sih resep di dalam pernikahan sampai akhirnya bisa langgeng dan bisa enjoying the marriage? Jadi bukan cuma surviving tapi you guys can enjoying the marriage. Apa pada akhirnya Mes? Aduh itu sih sebenarnya proses yang panjang banget ya Mel karena kita juga nggak tiba-tiba langsung enjoy. Iya, iya. Ada gesekan-gesekan kayak kenapa sih kok kamu pulang kajian jadi orang yang sok tahu ya? Masa? Iya.
kok bukan jadi lebih lembut sama aku, Malah jadi keras. kok malah jadi ngegas melulu, ngerasa Wow. hebat. Ada tuh. Wow. Makanya orang-orang yang baru-baru tahu ilmu gitu ya Mel, biasanya hatinya tuh susah ngejaga hati untuk bilang gini loh, hey lo tuh ilmu lo masih segini, chill lo bro, gitu. chill bro gitu loh, lo jangan sampai rumah tiba-tiba kayak ngerasa, Beb, aku tuh tadi denger ini loh kajian, nih kamu ya dengerin ya begini. Akhirnya kan laki gue enek dong Mel. Oh, elunya sempat begitu. Karena kan buat gue, lu kan gak ikut Oh. kajian ya, gue harus nyampein Ke dong elu, yang gue niatnya sih dapet. baik ya. Niatnya baik, tapi kok jadi kayak Iya. berantem terus Wow. debat. Baby ngerasa, enggak aku gak demen tuh itu ya. Akhirnya kan karena gini loh, Iya. Mel, kayak lo misalnya dapet pendeta yang strict, Iya, putih-putih hitam-hitam. Iya. Terus laki lu ngerasa kayaknya kita harus nyari yang pelan-pelan dong, jangan langsung hitam putih Iya, apa segala macam. Kita cari apa segala macam. Nah, di situ gesekan tuh gue sama I Baby. see. Nah, itulah yang membuat pecah belah tiap agama ya. Mel, gue gak tahu di agama lo, Sama, tapi di banyak. agama gue Jadi, juga kalau di pecah. agama gue tuh misalnya mendengarkan firman, tapi untuk ibaratnya dipakai untuk menyerang orang lain. Lu tuh gue habis dengar firman dari pendeta ini, lu gini dong harusnya. Tapi despite of untuk diri kita, Iya. niatnya sih baik ya, mengingatkan ya. Tapi kan kadang-kadang orang menerima jadi kayak menyerang gitu. Caranya yang salah. Nah, bener. dulu tuh gue kan nggak tahu ya. Gue juga Batako ya. Udah Batak, Aries gitu ya. Udah tuh akhirnya Iya. lama-lama tuh, oh iya ternyata salah nih gue gitu. Maksudnya, oh iya. Nah, makanya lah tadi lo bilang gimana supaya bisa enjoyment ya, gue harus mencari cara gimana supaya baby tertarik dulu nih. Dia suka dulu nih ngelihat Iya. kehadiran gue yang lagi belajar Iya. ini jadi sosok istri yang menyenangkan hatinya dia. Bukan justru ganggu ya. Iya. Gimana gue menyenangkan dulu hatinya buat dia, karena itu prioritas dong. Iya. Jangan sampai lo jadi istri yang tidak menyenangkan buat laki lo, iya kan? Gitu lo malah keseringan sok-sok cari ilmu di luar, balik ke rumah lo jadi kayak orang yang paling menyebalkan di Keblenger. dunia, keblenger Iya, gitu loh. oke. Nah di situ yang tahapan di situ yang akhirnya gue lama-lama belajar untuk kayak, oh ya udah ternyata enak baby tuh enak untuk diajak diskusi. Diskusi ya, open discussion, agree to disagree. Iya. Jadi- Sometimes we have to agree to disagree. Iya gitu loh, itu nggak apa-apa. Jadi anak-anak juga akhirnya bunda baru tahu ini loh Kak. Terus nanti saya bilang karena dia udah umurnya 20 tahun, dia punya pemikiran point of view dari umurnya dia. Iya. Kita diskusi, oh ternyata menyenangkan Mel. Iya. Kita punya sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita dan itu menjadi bahan diskusi dan menarik untuk diperbincangkan. Iya. Despite kita menang sendiri atau betul sendiri. Iya, nggak Iya, nyari iya. pembenaran tapi ternyata oh iya ya seru ya gitu. Seru Kalau jadi fisik apa? Yang ada yang mau dirubah nggak dengan sekarang lu semakin ya dengan lu berhijrah lah ibaratnya. Ada yang lu mau rubah nggak? Hidung lu asli nggak sih? asli alhamdulillah kalau ini gue nggak perlu nose job ya. Kayak gue moto hidung lo deh. Iya ya, buat sampel ya. Buat sampel lo nanti ya ke Korea gitu ya. Tapi lo bilang sama dokter lo bilang Iya. ujungnya lo minta Kecilin ini dikit ya. Apal dia. Udah banyak Karena yang gue nanya shading. ya, Bo. Udah banyak yang nanya ya. Kalau dari gila mes ke hidung lo, hah gitu kan. Begitu ngebalik, kueng bunder. Jadi hidung asli. Hidung asli alhamdulillah. Yang lain ada yang tambahan nggak ada? Yang lain ya kayak treatment lah ya, Iya. treatment muka. Iya. Kalaupun ada yang mau dirubah, ada pengen dirubah, tapi dirubah untuk sesuatu yang memang kebaikan diri gue sendiri gitu ya. Belum mau dibuka, tapi intinya sekarang lagi banyak belajar kayak gue berani nggak ya nggak botox gitu ya, aduh berani nggak ya karena ya itu dia Mel ternyata bersinggungan sama B2 kan. Tapi kan gue udah berapa tahun botox gitu Pelan-pelan dah ya. kan. Oh ya, cari deh balik lagi cari solusi. Gimana ya tetap genjang, cari solusinya apa? Pakai apa lo masker timun lo? Pakai putih telur kayak apa kayak terserah deh. Ya majalah Kartini kali asai. Oke, apa pesan lo? Bukan pesan maksudnya. Jadi sepanjang 6 tahun ini tidak pernah kepikiran ada bukan keraguan tapi kayak pengen buka hijab, nggak ada tuh.
Belum, Ya belum. alhamdulillah mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan Ya, dong, Mel. ya makanya kan gue tanya sepanjang 6 tahun ini. Heeh. Banyak mungkin yang nonton nih yang udah terpanggil pengen hijab. Namun masih maju mundur. Ya banyak lah mungkin di kantornya atau apa lah, kan orang pertimbangannya beda-beda gitu ya. Apa yang lo mau sampaikan kepada teman-teman perempuan? Ya mungkin sudah ada di hatinya ya. Ya kalau nggak usah jauh-jauh Mel, orang luar, orang jauh yang penonton gitu ya, yang nonton hari ini, yang deket-deket aja deh, Mona Ratuliu. Teman-teman deket lu. Mona itu alhamdulillah dia tuh rajin banget, setiap gua ngajak kajian dia nggak pernah say no, Really? Mel. Always tuh si Mona. Wah, dia tuh keinginan untuk belajarnya, masya Allah, Tinggi ya? gue seneng banget karena dia tuh benar-benar sampai mau jadi relawan bareng sama gue untuk bikin event. Ada ustadz dari Amerika datang, terus kita jadi volunteer gitu ya, tanpa dibayar sekalipun, kita meeting bolak-balik apa yang kita bisa bikin sampai sebegitunya. Wow. Apakah di dalam hatinya dia tidak ada keinginan untuk berhijab? Gue yakin 100% ada setitik keinginan. Begitupun orang-orang di luar sana, banyak banget orang yang pengen tapi maju mundur gitu loh. Yang paling penting adalah menurut gue tuh sebagai orang terdekat Mona, gue nggak pernah mau bilang sama Mona bahwa Monce lo berhijab dong Nggak apa pernah? segala macam, enggak. Wow. Sekedar mengingatkan Enggak, ya. gue cuma ngasih aja hijab gue. Nyaman gak lo? Gitu, gue cuma gitu aja, nyaman gak lo? Mudah-mudahan nyaman seterusnya ya, gitu. Dibawa Tapi bercanda ya. dibawa bercanda, gue nggak mau masuk ke dalam ranah yang menurut gue itu personal. Iya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dia berhijab karena suami, karena sahabatnya, karena ibunya, karena bapaknya, walaupun ibu bapak berkewajiban untuk ngasih tahu anak-anak perempuannya nutup aurat gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dijadikan dasar untuk dia menutup, pada akhirnya gue yakin di tengah jalan bakal godek. Susah. Jadi Bakal emang godek. harus panggilan sendiri ya. Banget, makanya gue bilang harus kenyang dulu kayak gue. Iya. Udah full. Udah full, Blue lu truck. sampai nggak punya alasan untuk apa lagi gue buka. Gue nggak sampai even gue mau nyari pun buat gue buka buat apa ya. Gue harus ngurus rambut lagi gitu. Terus gue tiap hari harus hairdo lagi gitu. Terus gue harus ngecat uban. Terus gue harus cari baju. Buat gue kayak aduh ribet banget ya, udah pilihan gue tuh udah sangat memudahkan gue dalam keseharian. Jadi jawaban lo adalah untuk orang yang masih ragu-ragu adalah ya memang lu harus menemukan jawaban lu sendiri ya. Iya. Gak bisa karena orang lain. Karena kalau dari orang lain tengahnya godek. Iya. Gitu. Bakal. Oke. Satu lagi Mes untuk menutup. Ada, gak semua tapi ada juga kan kadang-kadang ada keraguan gak di hati lo. Semenjak lu udah menutup sekarang kan misalnya ada nih istrinya menutup tapi lakinya misalnya tidak semua ya. Tapi ada misalnya kejadian temen gue cerita istri udah menutup tapi lakinya justru jadi sering ngeliatin cewek di luar you know yang pakainya seperti istrinya dulu. Ya. Ada kejadian seperti itu. Ada keparnoan gak kadang-kadang di hati lo? Knowing baby kan surrounded by cewek-cewek yang bajunya seperti lu dulu gitu. Mel, lu kemarin gua ke Bali, baru pulang dari Bali ya. Terus kita ke salah satu beach club yang ada di Canggu. Isinya lo tahu itu orang Rusia, cewek, cowok, cakepnya minta ampun, gantengnya minta ampun, badannya six pack, ceweknya badan udah nggak tahu deh itu ya kayak apa. Terus kita masuklah ke situ, itu udah pada punya anak, ada family segala macam. Gue tapi ngeliatnya buset ya, ini benar-benar gila. Terus akhirnya anak-anak gini, papa, bunda kayaknya papa sama bunda kayaknya sekarang udah nggak seasik dulu nih kalau ke Bali gitu kan, kayaknya banyak komplainnya gitu kan. Jadi kalau gue bilang nanti ada kok momennya Mel gitu loh. Ketika lo udah merasa bahwa itu lo gak bisa menafikan bahwa itu sesuatu yang indah. Ya dari lo melihat orang lain badan perempuan bagus. Gue pun sebagai perempuan ngelihat cowok yang badannya gak buncit kayak baby gue. Gak mungkin gue gak bilang keren gitu loh. Bohong banget. Tapi kan pada akhirnya nanti akan ada titiknya di mana kayak itu cuma sesuatu yang bumbu aja buat hidup lo. Tapi akankah lo merusak apa yang udah lo bangun dengan sesuatu yang yang ibaratnya lo cuma buat lihat dan kenikmatan sesaat dan semuanya hancur yang udah lo bangun. Pada akhirnya kan balik lagi ke situ. Lo cuma tinggal pilih itu jadi bumbu dalam hidup lo doang atau you take it for serious ya. Nah, jadi nggak pernah misalnya baby kerja terus lo tahu banyak cewek-cewek segala macam nggak pernah ada perasaan curiga.
Jadi curiga tuh enggak karena studi di rumah Mel. Passwordnya baby lo tau gak? Gue tuh nggak pernah ada privacy. Oh, kebuka semua. Aduh Mel, DM-nya nggak baby tahu semua. Semua. Gue anak-anak tuh megang handphone gue, Akun handphone Gojeknya baby, dia. semua Mel. Masih aja. Even duit pun masuk ke gue semua. Pinnya baby gue Oh, tahu udah. semua. Jadi gue tuh memang tipe rumah tangga yang Iya. yang zero secret. Iya, jadi nggak sedikit-sedikit lagi, sedikit-sedikit nggak habis nih. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya walaupun udah berhijab, tapi sense untuk memuaskan suami tetap dong. Itu nomor satu. Nah ini masukan nih Mes, iya kan? Iya nomor satu. Walaupun Jadi rambut lo untel-untel, tapi kan ada waktunya lo juga membuat suami lo dimanjakan. Karena kan laki-laki tuh visual banget kan? banget, Nah, apalagi coba baby gimana? seniman. Nah, cenah ya kan? Buat baby nomor satu itu adalah audio visual. Audio. Iya beneran, Visual kita kali ya. ketawa lagi. Audiovisual, Bo. Cowok itu kan pasti audiovisual lagi. Jadi dia perlu kayak lo nggak jangan gitu ya. Tapi semakin lo mengerang dengan hot, dia semakin senang. Aduh Mas Baby Iya Shark, kan, dan itu kan sangat audio ya. Iya. Secara visual dia bisa tuh misalnya contohnya sesuatu yang menurut dia secara visual gue bagusnya angle kanan. Iya. Ya dia bisa merubah gue angle kanan. Lo paham ya? Nggak usah gue ceritain secara detail. Jadi Anjir, men. audio Diganti visual, ke kanan. audio visual itu sesuatu yang harus harus ada gitu. Jadi buat kita nih istri-istri yang menutup, Iya. kalau baby dia tuh pernah ngomong gini sama gue, Beb, pasti kamu lebih seneng lihat aku dulu dong terbuka. Kalau aku nggak tahu, dia pernah waktu gue umroh atau gue haji lupa, dia ngelihat gue pakai baju syar'i Mel, dia tuh Ngeliat lo pakai baju syari. karena menurut dia tuh kayak gak Cantik tahu deh. banget. Kalau aku malah gergetan semakin ditutup. Makin Makanya penasaran. zaman sekarang udah gak relate bahwa berhijab itu hanya semata-mata bisa melindungi diri lo. Karena banyak kejadian lo lihat kan di media. Justru orang-orang yang punya visual Fantasi, berlebihan, iya. fantasi dengan orang yang menutup nggak Tergantung jadi. otaknya ya, Bo. Nah I gitu loh. see. Jadi buat Oke. baby, buat dia tuh nggak ada masalah dengan gue nutup. Iya. Tapi begitu kita udah di ranah yang privacy, ya Wow, gue harus sure dong. jadi orang yang Iya. baby senengin. Iya, Tipenya betul. apa ya gue harus jadi Ikutin. tipenya baby. Gitu. Wah, tipenya apa tuh Mes? Ya, Bo, masukan ya. Tetap harus merawat dan tetap harus juga memberikan what's the best for the marriage Iya ya dong. kan. Thank you ya Bo. Terima kasih. Aku senang sekali melihat kamu growing in your faith walaupun kita berbeda keyakinan, tapi senang melihat kamu dan baby juga bertumbuh, and hopefully teman-teman juga tadi bisa dapetin bahwa emang it's a spiritual journey and everybody is different. Iya, Pathnya benar. beda-beda. Ya, so enjoy what you have. Kalau masih maju mundur cantik tadi Mesya udah bilang, kalau akhirnya terpanggil di karena orang lain, pasti godek di tengah jalan. I like that. Emang harus dari diri sendiri ya, Bo. Yes. Love. Thank you, Mesh. Hopefully you guys have a good value, get the good value dari obrolan aku bersama dengan Mesya Siregar. Bye guys. Bye. God bless you.